Islamic Brotherhood Television. Tidak ada yang pasti datang di masa depan kecuali kematian. Kalau masih bandel juga, masih tidak mau berbuat taat, masih terus melakukan maksiat, fadzakirha bil maut. Ingatkan kematian. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Khalifatul Rasulullah, minal mubasysyirina bil jannah, termasuk orang-orang yang dapat bisyarah kabar gembira pasti masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Sayyidina Umar mengingatkan dirinya, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, kafa bil mauti ma'idhan ya Umar. Wahai Umar, cukuplah kematian sebagai pengingatmu. Wahai Umar, kau akan mati, semua amalmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara, ini Sayyidina Umar ibn Khattab yang amalnya sudah luar biasa, dapat jaminan masuk surga, khalifah paling afdal, yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih mengingatkan dirinya dengan kematian. Lantas siapa kita, saudara? Maksiat seenaknya, melanggar perintah Allah seenaknya, ninggalkan sholat seenaknya, makan haram seenaknya, seolah-olah nggak akan mati, seolah-olah nggak akan pulang, seolah-olah hidup di dunia selamanya, saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau kau nggak bisa diingatkan juga dengan raqib atid, ingatkan kau akan mati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنه عز وحصن في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang insyaallah penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti patuh, taat, tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, takwa merupakan madarus sa'adatil abadiyah, merupakan tolak ukur kebahagiaan dunia dan akhirat. Semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin patuh kepada perintah Allah, semakin menjauhi larangan Allah, maka semakin bahagia dia di dunia dan di akhirat, ya ikhwan. Tapi semakin jauh seseorang dari ketakwaan kepada Allah, semakin jauh dari perintahnya Allah, semakin sering melanggar aturannya Allah, maka saudara semakin jauh pula dia dari kebahagiaan di dunia wal akhirah. Akan tetapi ahibba'il kiram, kita sebagai manusia, kita banyak digoda oleh syaitan yang memang sudah bersumpah akan mencelakakan anak cucu Adam sampai yaumil qiyamah. Dan tidak sampai di situ, kita juga digoda oleh yang namanya hawa nafsu untuk terus tidak menjalankan perintah Allah dan untuk terus menerjang larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita menghadapi hawa nafsu yang selalu menggoda kita untuk melakukan keburukan?
Bagaimana cara kita menghadapi syaitan yang selalu menggoda kita untuk melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah wal Muazarah wal Mudaharah, beliau mengatakan fa idza ra'aita min nafsika takasulan an ta'atih wa mailan ila ma'siyatih fadzakkirha. Kata Imam Al-Haddad, kalau kamu mulai melihat dirimu malas melakukan ketaatan, tidak mau patuh kepada perintah Allah, kalau kamu sudah mulai lihat alarm dirimu sudah cenderung kepada maksiat, bawaannya mau maksiat terus, mau langgar perintah Allah terus, saudara, kata Imam Al-Haddad, fadzakirha, maka ingatkan dia dengan 4 hal, saudara. Ingatkan jiwamu dengan 4 hal. Yang pertama, ingatkan jiwamu bahwasanya dia memiliki Rabban yarahu wa yasma'ah. Dia punya Tuhan yang mendengarnya, yang melihatnya, yang mengetahui apapun yang kau lakukan. Baik ketika engkau di hadapan orang, atau di depan, atau ketika sendirian, tidak ada siapapun kecuali antara kau dengan Allah. Inilah yang disebut dengan maqamul ihsan. Yang ketika Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Jibril, apa yang dimaksud dengan ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Maka ihsan kau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat kebesaran Allah, kau lihat kekuasaan Allah, bagaimana kudrat dan iradat Allah. Tiada apa-apa engkau tanpa Allah. Tapi kalau kau belum mampu lakukan itu, fa innahu yarak. Sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, mendengarmu, mengetahui apapun yang kau lakukan, apapun yang kau ucapkan. Ini yang pertama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sadari terus, tancapkan dalam diri kita, Allah akan terus mendengar kita, mengetahui kita, apapun yang kita lakukan. Saudara, kalau kita ketika diketahui guru kita yang membimbing kita, gak akan berani kita maksiat di hadapan guru kita. Gak akan berani kita melanggar aturannya di depannya. Andai kita kerja dengan seseorang bos, dengan seorang atasan, dia punya aturan di perusahaan, pasti andai kita melanggar aturannya, kita akan diam-diam, sembunyi di belakangnya. Gak akan berani kita melanggar aturan terang-terangan di depan atasan kita, saudara. Kenapa? Karena kita tahu dia melihat kita. Tapi ada saatnya dia tidak melihat kita. Tapi Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan diri kita, kehidupan kita, saudara. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi'ilmihi wa ihatatihi wa sam'ihi wa rahmatih. Allah dimanapun kita berada, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita katakan, saudara. Maka kata Imam Al-Haddad, jika kau sudah mulai malas-malasan ibadah, kau sudah mulai cenderung maksiat kepada Allah, maka dzakir nafsak, ingatkan dirimu bahwasanya engkau punya Allah Subhanahu wa taala yang melihat dan mengetahui apa yang engkau lakukan. Yang kedua ya ikhwan, kalau enggak mempan juga yang pertama, yang kedua, ingatkan bahwasanya ada raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kita berjalan ada raqib atid yang mencatat apa yang kita lakukan, yang mendengar apa yang kita katakan. Tidak ada satupun yang luput, saudara. La ilaha illallah, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Di hari Jumat ini kita baca surat Kahfi, Allah menceritakan bagaimana nanti di akhirat orang-orang mujrimun, para pendosa-pendosa, ketika melihat catatan amalnya, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? Tidak ada yang kecil atau yang besar kecuali semuanya dicatat. Kita akan dipertontonkan kitab catatan amal kita, saudara. Mungkin amal kita ada yang luput dari orang tua kita, dari guru kita, dari orang-orang di sekitar kita. Tapi raqib atid, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah menceritakan dalam Al-Quran, nanti di akhirat kitab itu akan dipampang di depan kita, dan kita akan bertanya-tanya, kitab apa ini? Tidak ada sedikit pun yang luput dari catatan kitab ini. Saudara, Al-Fakir pernah pengalaman,
Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk masuk dalam proses pengadilan. Cuma gara-gara beberapa ucapan kata, Saudara. Beberapa ucapan kata dijadikan kasus, naik ke pengadilan, berminggu-minggu pengadilannya, Saudara. Tapi itu pengadilan manusia. Jadi BAP-nya besar, tingginya 1,5 meter itu BAP. Cuma untuk mempertanggungjawabkan beberapa kata ucapan yang dikatakan dalam satu waktu, dalam satu kesempatan. Berminggu-minggu, berbulan-bulan sidang, harus dipertanggungjawabkan, ditanya sini, ditanya sana, pembelaan sini, pembelaan sana. Ini baru persidangan manusia, Saudara. Ini baru persidangan manusia. Beberapa kata-kata saja sudah begitu sulit kita mempertanggungjawabkannya. Saudara, bagaimana dengan persidangannya Allah? Kalau persidangan manusia, kasusnya terfokus pada satu kasus, tempatnya terfokus pada satu tempat. Tapi persidangannya Allah, lokus tempus, waktunya dari kita balik sampai kita mati, Saudara. Setiap detiknya dipertanyakan. Tempatnya dari kita balik sampai kita mati. Setiap jengkalnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, kalau kamu sudah mulai mau maksiat, kalau mulai malas taat-taatan, ingatkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata-kata yang kau ucapkan kecuali ada raqib atid yang menjaganya. Saudara, andai kata sebagai analogi, sebagai contoh, di lampu merah tidak ada polisi yang jaga, mungkin kita akan berani melanggar lalu lintas, Saudara. Tapi kalau ada polisi yang menjaga, rasanya kita sungkan untuk melanggar lalu lintas. Takut dicatat, takut ditilang, takut dipertanggungjawabkan. Saudara, itu di dunia. Jangan lupa ada raqib atid yang akan menilang semua amal yang kau lakukan. Dicatat, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dan semua manusia akan mendapatkan apa yang dia amalkan, semuanya ada di catatannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan menzalimi satupun di antara kita. Mudah-mudahan catatan amal kita yang baik semua dicatat oleh Allah, yang buruk mudah-mudahan semuanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Al-Haddad, kalau kamu masih belum bisa juga, diingatkan Allah melihat, nggak sadar juga. Diingatkan ada raqib atid, masih belum bisa juga. Kata Imam Al-Haddad, ingatkan yang ketiga, zakirha bil maut fa innahu aqrabu ghaibin yuntadhar. Ingatkan dirimu bahwasanya sebentar lagi akan mati. Setiap hari kita mendengar pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan ibnu fulan. Hari demi hari pengumuman itu terus ada di grup-grup WA, fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia. Pasti akan datang satu masa beredar di masyarakat kabar kita yang meninggal dunia, Saudara. Apa yang kita persiapkan? Ya mutul maru ala ma'asya alaih. Seseorang akan mati tergantung bagaimana hidupnya. Tergantung bagaimana hidupnya. Hidupnya taat, matinya dalam ketaatan kepada Allah. Aqrabu ghaibin yuntadhar. Sesuatu yang gaib, yang pasti, yang paling dekat akan datang adalah mati, Saudara. Umurmu sampai 50 tahun belum pasti. Umurmu sampai 60 tahun belum pasti. Kau ngalamin punya cucu, belum pasti. Kau ngalamin punya anak, belum pasti. Tapi mati, itu yang pasti, Saudara. Kau sampai besok, belum pasti. Tapi mati, itu yang pasti akan datang. Tidak ada yang pasti datang di masa depan, kecuali kematian. Kalau masih bandel juga, masih tidak mau berbuat taat, masih terus melakukan maksiat, fadzakirha bil maut. Ingatkan kematian. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Khalifatul Rasulullah, minal mubasysyirina bil jannah, termasuk orang-orang yang dapat bisyarah, kabar gembira pasti masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Sayyidina Umar mengingatkan dirinya, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, kafa bil mauti ma'idhan ya Umar. Wahai Umar, cukuplah kematian sebagai pengingatmu, wahai Umar. Kau akan mati, semua amalmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara, ini Sayyidina Umar bin Khattab yang amalnya sudah luar biasa, dapat jaminan masuk surga, khalifah paling afdal. Yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih mengingatkan dirinya dengan kematian. Lantas siapa kita, Saudara? Maksiat seenaknya, melanggar perintah Allah seenaknya, ninggalkan sholat seenaknya, makan haram seenaknya, seolah-olah gak akan mati, seolah-olah gak akan pulang, seolah-olah hidup di dunia selamanya, Saudara.
Itu yang ketiga, ibadallah. Kata Imam Al-Haddad, kalau kau nggak bisa diingatkan juga dengan raqib atid, ingatkan kau akan mati. Yang keempat, kata Imam Al-Haddad, kalau nggak bisa juga nafsumu diingatkan dengan kematian, ingatkan bahwasanya setelah kehidupan ini ada yang namanya neraka, ada yang namanya surga, saudara. Siapa yang beramal saleh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang berat timbangan amal solehnya, surga tempatnya. Yang berat timbangan amal buruknya, neraka tempatnya. Tinggal Anda pilih, saudara. Anda hidup pasti akan mati, pasti akan memilih salah satu dari keduanya. Maka tergantung jalan mana yang mau Anda pilih, ibadallah. Ya, semuanya memang sudah takdir dan ketentuan Allah. Tapi kullun muyassar lima khuliqalah. Allah menciptakan alarm dalam kehidupan kita. Kalau kita sehari-hari kelihatannya gampang maksiat, jangan-jangan kita diciptakan untuk masuk neraka. Hati-hati, introspeksi, saudara. Segera rubah. Kalau kita sehari-hari gampang untuk berbuat taat, bersyukur kepada Allah, minta agar diberikan istiqamah, jangan sombong, minta agar sampai husnul khatimah. Ingatkan dirimu. Tidak mempan diingatkan dengan mati, ingatkan apakah sudah kuat badanmu menahan panasnya api neraka. Api dunia saja kita tidak kuat, saudara. Silahkan bakar dirimu dengan api dunia. Kalau kau sudah kuat, silahkan lakukan maksiat. Tapi kita belum ada yang kuat menahan api dunia, ibadallah. Maka ingatkan dirimu, kalau terus-terusan bermaksiat, terus-terusan tidak mau taat kepada Allah, maka niscaya salah satu dari dua tempat kita akan kunjungi, surga atau neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadallah, terakhir sebagai penutup, saudara, seorang ulama ditanya oleh seseorang yang datang, wahai syekh, saya ini sering kali maksiat, wahai syekh. Saya sering berat untuk melakukan ketaatan, wahai syekh. Maka apa yang bisa saya lakukan nih syekh? Tolong kasih saya obat agar saya bisa mudah berbuat taat, agar saya jauh dari maksiat. Syekh ini menjawab, saya akan kasih kamu jawaban. Kalau kamu bisa lakukan satu dari 5 hal ini, kamu bebas bermaksiat. Jadi ini orang datang minta obat supaya nggak maksiat lagi. Tapi malah dikasih jawaban sama syekh, kalau kamu bisa melakukan satu dari 5 hal, kamu bebas untuk bermaksiat. Tapi kalau nggak bisa lakukan satu dari 5 hal, jangan coba-coba kamu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thayyib syekh, apa 5 hal tersebut? Yang pertama, kata syekh tersebut, silahkan kamu maksiat dengan syarat jangan lagi makan dari rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah bisa makan bukan dari rezekinya Allah, bebas kamu bermaksiat. Tapi siapa di antara kita yang bisa hidup tanpa rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan napas kita rezeki, detak jantung kita rezeki, darah kita mengalir rezeki, saudara. Mata kita bisa melek rezeki, saudara. Siapa di antara kita yang mampu? Maka orang tersebut mengatakan, oke syekh, siapa di antara kita yang mampu nggak makan dari rezekinya Allah? Kita pasti butuh sama rezekinya Allah selama hidup. Selama kau butuh sama rezeki Allah, maka jangan kau maksiat zat yang memberikan rezeki kepadamu, saudara. Thayyib syekh, yang kedua apa syekh? Yang kedua kata syekhnya, ya udah nggak apa-apa kamu makan dari rezekinya Allah. Tapi kamu tetap boleh maksiat dengan syarat jangan tinggal di atas buminya Allah dan di kolong langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nggak tinggal di atas buminya Allah dan bukan di kolong langitnya Allah, silahkan maksiat sesuka hatimu. Syekh, semua tempat adalah buminya Allah, semua tempat kolong langitnya Allah. Mau tinggal di mana wahai syekh? Selama kamu masih tinggal di atas buminya Allah, di kolong langitnya Allah, malu dong melanggar aturan Allah. Kita tinggal di Indonesia, ya patuh sama aturan Indonesia. Kita kerja di satu kantor, ya patuh sama aturan kantor tersebut. Kita sekolah di sebuah sekolah, harus patuh sama aturan sekolah. Maka kalau kau tinggal di atas buminya Allah, tunduklah pada aturannya Allah. Thayyib syekh, yang ketiga apa syekh? Yang kedua saya nggak mampu. Kata syekhnya yang ketiga, silahkan kamu makan rezekinya Allah, nggak apa-apa. Tinggal di atas buminya Allah nggak apa-apa. Kamu tetap boleh maksiat dengan syarat kamu bisa mencegah kematian manakala kematian itu datang. Wahai syekh, siapa yang bisa mencegah kematian? Kalau kamu bisa mencegah kematian, ya jangan maksiat dong. Enak banget. Kamu makan rezekinya Allah, tinggal di atas buminya Allah. Kamu nggak bisa mencegah kematian datang, terus kau maksiat. Ya udah syekh, syarat yang keempat. Syarat yang keempat, silahkan kau maksiat seenaknya dengan syarat lakukan maksiat di tempat yang nggak dilihat oleh Allah, yang nggak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana syekh? Tempat yang gak dilihat Allah? Tidak ada. Kalau kamu sadar di setiap tempat kamu dilihat Allah, malu dong kamu gak mau taat sama Allah.
Malu dong kamu mau maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Taib Syekh, syarat yang kelima, Syekh, syarat yang kelima, silahkan kamu bebas maksiat, makan dari rezekinya Allah, tinggal di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa diketahui Allah, enggak apa-apa kamu bisa mencegah kematian, dengan syarat besok di akhirat kalau malaikat mau nyeret kamu ke neraka, kamu bisa melawan seretannya malaikat untuk tidak diseret ke neraka. Kalau kamu sudah bisa lakukan itu, silahkan kamu maksiat sepuasnya, silahkan langgar aturan Allah sepuasnya. Syekh, enggak mungkin, siapa yang bisa ngelawan maksiat? Ya Allah, kalau memang kamu makan rezekinya Allah, tinggal di atas buminya Allah, dimanapun kamu diketahui oleh Allah, kamu tidak bisa mencegah datangnya kematian, dan kamu tidak bisa melawan seretan malaikat ke neraka, maka jangan sekali-kali kau tidak patuh aturannya Allah. Jangan sekali-kali kau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semenjak hari itu, saudara, murid tadi yang mendengar nasihat Syekh mengatakan, semenjak saya mendengar nasihat itu sampai saya mati, saya tidak berani bermaksiat. Saya terlalu teringat, terkenang nasihat Syekh yang disampaikan tadi, saudara. Oleh karena itu, andai kata kita bisa menjalankan nasihat-nasihat ini, 4 hal yang diingatkan oleh Imam Al-Haddad, 5 hal yang diangatkan Syekh oleh tadi, ini akan jadi benteng kita dari tidak taat kepada Allah dan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang jalankan perintah ini, enggak akan ada anak durhaka, saudara. Enggak akan ada suami yang durhaka, enggak akan ada istri yang durhaka. Kalau semua pejabat mengingat hal-hal ini, tidak akan ada pejabat zalim, saudara. Kalau semua pejabat ingat hal-hal ini, poin-poin ini, tidak akan ada yang namanya pejabat zalim. Kalau semua pedagang ingat hal-hal ini, tidak akan ada yang namanya pedagang nipu, saudara. Kalau semua orang ingat hal ini, nggak akan ada yang berani maksiat. Kalau semua ulama selalu ingat hal ini, tidak akan ada ulama su. Maka tanamkan muraqabatullah, tanamkan terus perasaan dari kita bahwasanya kita hidup di bawah pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam keadaan taat. Allah jauhkan kita dari maksiat sampai husnul khatimah. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم